Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heni Mutia Nur Cehewati dari kelas 3B Administrasi Bisnis dengan NPM 203101016. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi UTS Pengolah Data 2 dengan dosen pengampu Bapak Amrul Hinung Prihamayu, SSI, MCS. Nah, di sini saya akan membahas tentang data validasi. Data validasi yaitu salah satu fitur Excel yang digunakan untuk membatasi input data yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah sel, sehingga data yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah sel itu valid atau memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Nah, sebelumnya kita harus memiliki sebuah data terlebih dahulu. Di sini saya sudah memiliki data, yaitu laporan daftar tamu Queen Arinda Hotel. Di sini sudah terdapat tabel, yaitu nomor, nama tamu, nomor kamar, nama kamar, tanggal masuk, tanggal keluar, jam masuk, jam keluar, lama tinggal, dan jenis kamar. Nah, di sini saya juga sudah menambahkan sebuah keterangan. Untuk nomor kamar dan nama kamar, saya sudah menentukan allow-nya menggunakan data validation text like. Data validation text like di sini digunakan untuk membatasi jumlah karakter, angka, atau huruf. Lalu, untuk tanggal masuk menggunakan data validation date. Data validation date digunakan untuk membatasi tanggal. Lalu jam masuk menggunakan data validation time. Data validation time digunakan untuk membatasi jam. Selanjutnya, lama tinggal. Lama tinggal menggunakan data validation whole number. Data validation whole number digunakan untuk membatasi jumlah sebuah angka. Lalu yang terakhir, jenis kamar. Jenis kamar menggunakan data validation list. Baik, langsung saja ke prakteknya. Yang pertama, nomor kamar. Nah, nomor kamar di sini kita blok. Lalu kita pergi ke data. Lalu kita pilih yang data validation. Kita klik. Nah, di sini akan muncul setting, input message, dan error alert. Yang pertama ke setting terlebih dahulu. Allow-nya, nah, tadi kan saya sudah menentukan menggunakan data validation text like. Jadi kita klik yang text like. Nah, untuk datanya saya juga sudah menentukan untuk nomor kamar menggunakan not between. Karena di sini ada banyak sekali pilihan seperti between, not between, equal to, not equal to, greater than, less than, greater than or equal to, dan less than or equal to. Saya sudah menentukan menggunakan not between. Jadi kita klik yang not between. Nah, saya juga sudah menambahkan keterangan 0 sampai 3 karakter. Maksudnya di sini tuh minimumnya 0, maksimumnya 3 karakter. Lalu kita ke input message. Nah, titelnya kita dapat isi dengan nomor kamar. Lalu input message-nya kita isi dengan hanya bisa diisi selain 0 sampai 3 karakter. Lalu ke error alert. Nah, di sini stylenya ada 3, yaitu stop, warning, dan information. Nah, di sini saya memilih menggunakan warning. Jadi kita klik yang warning. Nah, untuk titelnya kita bisa isi dengan input tidak sesuai. Lalu error message-nya, input yang Anda masukkan tidak sesuai. Nah, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul sebuah informasi bahwa nomor kamar hanya bisa diisi dengan selain 0 sampai 3 karakter. Maksudnya yaitu lebih dari 3 karakter. Nah, contohnya kita isi ya, S001. Kita enter. Nah, di sini bisa karena
Jumlahnya yaitu 4 karakter, lebih dari 3. Coba kita isi menggunakan 2 karakter saja. Lalu kita enter. Nah, akan muncul sebuah notifikasi input tidak sesuai karena perintah atau informasinya itu bisa diisi selain 0 sampai 3 karakter atau lebih dari 3 karakter. Nah, sedangkan di sini tuh tadi kita isi menggunakan hanya 2 karakter saja. Jadi akan muncul sebuah notifikasi bahwa input tidak sesuai. Baik, kita lanjutkan saja ya. Kita isi sampai datanya selesai atau sampai bawah. Nah, untuk mempersingkat waktu, tadi saya sudah meneruskan untuk mengisi nomor kamar. Nah, lalu selanjutnya yaitu nama kamar. Masih sama dengan nomor kamar, kita blok nama kamar. Lalu kita ke data validation, ke setting. Nah, allow-nya masih sama menggunakan text select. Nah, untuk nama kamar saya sudah menentukan menggunakan not equal to. Jadi kita klik yang not equal to. Nah, di sini saya sudah menambahkan keterangan lebih dari 1 karakter. Jadi di sini like-nya kita tambahkan 1. Nah, untuk input message, title kita bisa isi dengan nama kamar. Lalu input message-nya hanya bisa diisi dengan lebih dari 1 karakter. Error alert-nya sama, saya masih menggunakan warning. Titelnya input tidak sesuai. Error message-nya input yang Anda masukkan tidak sesuai. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul informasi bahwa nama kamar hanya bisa diisi dengan lebih dari 1 karakter. Coba kita isi ya. Suite. Kita enter. Nah, bisa karena suite itu jumlahnya itu ada 5, lebih dari 1. Coba kita isi dengan P saja. Kita enter. Nah, akan muncul notifikasi input tidak sesuai karena P itu hanya terdiri dari 1 huruf saja. Nah, kita lanjutkan sampai ke data paling terakhir ya. Nah, saya tadi sudah meneruskan untuk mengisi nama kamar. Nah, jika nama kamar sudah, kita lanjut ke tanggal masuk. Kita blok. Lalu kita ke data validation. Nah, untuk tanggal masuk, allow-nya menggunakan data validation date. Jadi allow-nya kita pilih yang date. Nah, saya sudah menentukan untuk tanggal masuknya menggunakan between. Jadi kita klik yang between. Keterangannya start date-nya tanggal 1 bulan 9 2021 dan end date-nya yaitu tanggal 30 bulan 9 2021. Lalu input message-nya title kita isi dengan tanggal masuk. Nah, input message-nya kita isi dengan hanya bisa diisi dengan rentang tanggal 01 bulan 9 2021 sampai 30 bulan 09 2021. Lanjut ke error alert. Masih sama, saya menggunakan warning. Titelnya kita isi dengan input tidak sesuai. Lalu error message-nya input yang Anda masukkan tidak sesuai. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul informasi bahwa tanggal masuk hanya bisa diisi dengan rentang tanggal 1 bulan 9 2021 sampai 30 bulan 9 2021. Coba kita isi ya.
tanggal 1 bulan 9 2021. Nah, bisa karena mulainya masih tanggal 1. Coba kita isi menggunakan 31 bulan 8 2021. Nah, ini akan muncul notifikasi input tidak sesuai karena mulainya itu tanggal 1 bulan 9 2021, sedangkan tadi kita memasukkan tanggal 31 bulan 8 2021, jadi tidak bisa. Coba kita teruskan sampai data terakhir atau sampai bawah. Nah, saya tadi sudah meneruskan mengisi untuk tanggal masuk. Nah, jika sudah terisi untuk tanggal masuk, kita lanjut ke jam masuk. Nah, masih sama, kita blok. Lalu kita pergi ke data, lalu data validation, ke setting. Nah, untuk allow-nya jam, kita menggunakan data validation time. Jadi allow-nya kita pilih yang time. Nah, saya juga sudah menentukan untuk jam masuk menggunakan greater than. Jadi kita pilih yang greater than. Nah, keterangannya start time-nya itu jam 7. 07. Lalu ke input message, titelnya kita menggunakan jam masuk. Input message-nya hanya bisa diisi lebih dari jam 7. Error alert-nya masih sama, menggunakan warning. Titelnya input tidak sesuai. Lalu error message-nya input yang Anda masukkan tidak sesuai. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul informasi bahwa jam masuk hanya bisa diisi lebih dari jam 7. Coba kita isi ya, 07.00. Kita enter. Nah, akan muncul notifikasi input tidak sesuai karena tadi perintah atau informasinya hanya bisa diisi lebih dari jam 7. Jadi kita isi 13.00. Nah, bisa. Kita teruskan ya sampai bawah atau sampai data terakhir. Nah, tadi saya sudah meneruskan untuk mengisi jam masuk. Jika jam masuk sudah terisi semua, lalu kita lanjut ke lama tinggal. Masih sama, kita blok lama tinggal. Lalu kita pergi ke data, data validation, ke setting. Nah, lama tinggal allow-nya menggunakan data validation whole number. Jadi kita klik yang whole number. Nah, saya sudah menentukan untuk datanya menggunakan less than. Jadi kita klik yang less than. Maksimumnya 10. Input message, titelnya menggunakan lama tinggal. Input message-nya hanya bisa diisi kurang dari 10. Error alert-nya masih sama, menggunakan warning. Titelnya kita isi input tidak sesuai. Error message-nya input yang Anda masukkan tidak sesuai. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul informasi bahwa lama tinggal hanya bisa diisi kurang dari 10. Tidak boleh lebih dari 10 ya jumlahnya. Nah, contoh lama tinggal 4, lalu 5, 1. Coba kita isi menggunakan 11 ya. 11. Nah, akan muncul notifikasi input tidak sesuai karena 11 itu jumlahnya lebih dari 10. Lalu kita lanjutkan untuk lama tinggal sampai data terakhir atau sampai yang paling terakhir. Nah, tadi saya sudah meneruskan untuk mengisi lama tinggal. Jika lama tinggal sudah terisikan, kita lanjut ke jenis kamar. Masih sama, kita klik yang jenis kamar.
Lalu kita ke data validation. Nah, untuk setting, untuk jenis kamar tadi kan kita menggunakan data validation list. Jadi allow-nya kita pilih yang list. Nah, di list ini tuh ada dua cara. Yang pertama secara manual, yang kedua menggunakan acuan data. Jika kalian ingin menggunakan yang secara manual, Anda bisa menuliskan secara manual single, double, family, special. Nah, karena di sini saya sudah memiliki sebuah acuan data, jadi saya tidak akan menuliskan secara manual, melainkan menggunakan acuan data yang sudah saya sediakan. Jika menggunakan acuan data, kita blok jenis kamar di sini sampai ke yang spesial. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul sebuah simbol seperti ini. Coba kita klik. Nah, akan muncul list untuk jenis kamar seperti single, double, family, special. Jadi kita bisa memilih yang sesuai. Nah, di sini single, double. Nah, kita lanjutkan sampai data paling bawah ya. Tadi saya sudah meneruskan untuk mengisi yang jenis kamar. Semua sudah terisikan semuanya. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.